Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini ialah Very Proven, sangat terbukti, yang terdapat di dalam Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita hidup di dalam dunia dan akan ada banyak yang kita lalui karena waktu itu akan terus berjalan. Alkitab mengatakan bahwa sepanjang kehidupan manusia akan terus bergumul. Secara manusia, Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan saat-saat ini, ada banyak hal yang menakutkan setiap kehidupan kita. Bagaimana adanya pencobaan, penderitaan, terjadinya bencana alam, terjadinya kejahatan-kejahatan di mana-mana. Bahkan seperti saat ini, bagaimana dunia digemparkan oleh sakit penyakit yang ada. Kalau kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat-saat ini, secara manusia itu bisa membuat kita lemah. Itu bisa membuat kita menjadi khawatir. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-46 ini, di mana pemazmur mengingatkan bahwa kita punya Allah yang menjadi kota benteng kita. Kota benteng merupakan tempat perlindungan dan kekuatan, menjamin adanya suatu keamanan. Pada zaman dahulu, sebuah kota seringkali terancam oleh serangan musuh atau gerombolan penjahat. Itulah sebabnya sangat penting suatu kota memiliki benteng yang teguh. Dan perlindungan dan kekuatan ini merupakan dua hal yang sangat-sangat penting bagi suatu kota. Di dalam pemazmur ini, dalam Mazmur 46 ini, bagaimana digambarkan bahwa kehidupan umat Tuhan itu seperti suatu kota, dan Allah sendirilah yang menjadi benteng yang teguh, yang menjamin setiap kehidupan umat-umatnya, menjamin kelangsungan hidup umatnya, menjamin keamanan umatnya. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua bagian B dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia Allah yang menolong setiap kehidupan umatnya dan sangat terbukti. Lalu bagaimana kita bisa melihat dan merasakan bukti-bukti pertolongan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita? Kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita bisa melihat dan merasakan bukti pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Cara yang pertama ialah melalui hubungan kita dengan Tuhan lewat doa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita mendengar doa merupakan nafas kehidupan orang percaya. Artinya kehidupan orang percaya tanpa doa itu mati. Itulah sebabnya doa ini sangat penting di dalam setiap kehidupan orang percaya. Tetapi yang harus kita perhatikan, kita harus benar-benar memperhatikan cara kita berdoa. Jangan sampai kita salah berdoa. Dengan keadaan-keadaan yang terjadi saat-saat ini, bisa saja kita melihat bahwa persoalan kita lebih besar. Sehingga ketika kita berdoa, kita lebih mengasihani diri kita sendiri, lebih mengkhawatirkan diri sendiri, tanpa kita menikmati Tuhan di dalam setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11, Mazmur 46 ayat yang ke-11, dikatakan firman Tuhan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Di dalam ayat ini terdapat kata diam. Bapak Ibu, diam yang dimaksud di sini bukan berarti saya dan saudara diam seperti patung, tidak berbuat apa-apa. Tetapi diam yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah suatu sikap untuk kita berhenti melihat persoalan kita yang begitu besar. Sehingga pada saat kita berdoa, kita bisa tenang dan menikmati Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, maka
Tuhan Allah yang sanggup menolong kehidupanmu. Kita harus yakin bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu lebih besar daripada persoalan-persoalan yang engkau hadapi saat ini. Selain melalui hubungan pribadi lewat doa, kita juga perlu hubungan pribadi dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita renungkan, itu bekerja di dalam kehidupan kita. Firman menyingkapkan setiap apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita mengerti rencana Tuhan di dalam setiap persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita alami saat ini. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu. Karena firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Allah sendirilah yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Memberikan kita pertolongan dan itu sangat-sangat terbukti. Selain melalui hubungan pribadi lewat doa dan firman, cara untuk kita bisa melihat dan merasakan bukti pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan cara hidup kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan? Bagaimana kita bisa merasakan bukti-bukti pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita kalau kita masih berusaha memakai kekuatan diri kita sendiri? Bapak Ibu, seberapa sih mampunya kita? Seberapa sih kekuatan kita? Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu menghadapi keadaan-keadaan dunia yang terjadi saat-saat ini. Itulah sebabnya kita perlu kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengatakan dia senang, dia rela di dalam kelemahan karena di dalam kelemahannya maka kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang ke-10 bagian terakhir Paulus katakan, jika aku lemah maka aku kuat. Di dalam kelemahannya dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ketika dia mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, di dalam Rasul Paulus ini menjalani kehidupannya. Oleh sebab itu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara baik hal kecil maupun hal besar dapat ditanggung karena ada Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu pentingnya menaruh harapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat bukti-bukti pertolongan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Lalu cara selanjutnya yang ketiga untuk kita dapat melihat dan merasakan bukti pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu percaya, jangan takut. Di dalam Mazmur 46 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribu dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Dalam ayat ini mengatakan kita jangan takut menghadapi segala sesuatu. Karena Dia Allah yang menjadi kota benteng perlindungan kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi apa yang akan terjadi nantinya. Percaya dan takut ini sama-sama memiliki kekuatan, Bapak Ibu. Ketika kita semakin percaya kepada Tuhan, maka kita akan mampu mengalahkan setiap rasa takut kita. Tetapi ketika rasa takut kita yang semakin kuat, kita bisa saja kehilangan rasa percaya kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita harus terus percaya kepada Tuhan sehingga kita dapat mengalahkan rasa takut yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10 di situ dikatakan janganlah takut karena Dia Allah yang menyertai, karena Dia Allah yang menolong dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Dan ketika Tuhan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, saya dan saudara akan melihat bukti nyata kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus terus percaya
sehingga kita mampu mengalahkan setiap ketakutan kita. Dia Allah yang menyertai setiap kehidupan kita, menjadi kota benteng kehidupan kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang melindungi kita, Dia yang memberikan kekuatan kepada kita di dalam kondisi, di dalam keadaan apapun. Itulah sebabnya milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Andalkanlah Tuhan selalu di dalam kehidupanmu dan jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat bukti-bukti pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menjadi kota benteng perlindungan kami. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami kekuatan, sehingga kami mampu menjalani setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mau melihat bukti-bukti pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau terus memiliki hubungan intim dengan Engkau, menaruh percaya kami sepenuhnya dengan Engkau, mengandalkan Tuhan selalu di dalam setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus senantiasa menolong kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada saat pagi hari ini. Hati kami siap, hati kami selalu terbuka untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, dan kami terima berkat kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.